Tuhan Yesus adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek. Dia menjadi perantara Allah dan manusia. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Sebagai imam besar, Tuhan Yesus mempersembahkan darahnya hanya satu kali. Demikian pula, Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Imam besar turut merasakan kelemahan kita. Allah bukan cuma pandai membuat aturan, Dia juga memberikan teladan bagi kita. Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Tuhan Yesus dilahirkan bukan dari keinginan, tetapi karena dinaungi Roh Kudus, Imam besar Allah. Shalom, saudara dikasih Tuhan. Kita patut bersyukur dan berbahagia kepada Tuhan. Karena oleh kebaikan dan kemurahan Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Kita percaya bahwa kemurahan Tuhan itu limpah atas hidup kita. Untuk itu mari saya mengajak setiap kita datang kepada Tuhan untuk mempersembahkan syukur, mempersembahkan pujian, mempersembahkan pengagungan buat Tuhan. Ini kerinduan setiap kami anak-anak di tempat ini. Kami rindu membawa hidup kami kepada Tuhan, menaikkan syukur kami, menaikkan pujian kami untuk mempermuliakan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sungguh kasih-Mu tak terbatas dalam hidup kami Tuhan. Kasih yang sempurna Kau telah berikan dalam hidup kami. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke
kemuliaan, ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur buat anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu atas hidup kami. Kami yang seharusnya binasa oleh dosa, oleh pelanggaran setiap kami. Tapi karena kasih dan kemurahan-Mu, Engkau pulihkan kami. Engkau tebus dosa kami. Bahkan Engkau melayakkan setiap kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah pada kesempatan yang indah ini, kami boleh senantiasa bersyukur atas pengorbanan-Mu yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, mari kita percaya bahwa pengorbanan Tuhan itu sempurna. Kita hidup olehkan anugerah. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah digantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur.
telah mati gantikan hidupku. Sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Pengorbananmu sempurna. Berhiaskan cerca dan celah dan tetesan darah, di ujungnya menanti kematian yang disambut dengan tangan terentang. Kami melihat sungguh terlalu besar kasih-Mu. Kami melihat sungguh terlalu besar apa yang Kau beri bagi kami. Pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku.
tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal Darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Engkau telah mendengar ya Tuhan, ketika Yesus berseru, Bapa, kiranya cawan ini boleh lalu daripadaku. Engkau telah mendengar ya Tuhan, ketika Yesus memohon, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Darah-Mu, korban-Mu mengalir bagi kami. Kau nyatakan kasih-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Sungguh apa yang Kau beri terlalu mahal, terlalu besar bagi kami ya Tuhan. Dan betapa kami sangat mencintai, sangat mengasihi-Mu ya Tuhan Yesus. Dengan tubuh yang hancur, Kau berkata pada Bapa, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu jadilah. Tak pernah terlintas tuh Kau tolak salib yang menantimu. Kau telah relakan darah-Mu untuk menebus dosaku. Betapa ku mencintai-Mu dan pengorbanan-Mu. Kasih-Mu sungguh terbesar, Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasih-Mu termegah untukku. Dengan tubuh yang hancur, Kau berkata pada Tuhan, ampunilah mereka, sebab mereka tak tahu yang mereka lakukan. Tak pernah terlintas tuh Kau tolak
lavaku yang menusukmu. Kau sungguh relakan darahmu untuk menebus hidupku. Betapa ku mencintaimu dan pengorbananmu. Kasihmu sungguh terbesar, kau rela siksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu terbesar, betapa ku mencintaimu dan pengorbananmu. Kasihmu sungguh terbesar, kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu terbesar untukku. Via Dolorosa, paku yang menancap, darah yang mengalir, bukti kasihnya kepada kita. Via Dolorosa, kepala yang bermahkota duri, darah yang terus menetes, bukti cintanya kepada kita. Via Dolorosa, tubuh yang tertatih, tubuh yang lelah, dan tubuh yang mati karena siksa. Bukti dari sayangnya Tuhan kepada kita. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus
begitu besar kasih-Nya kepada diriku, diberikan anaknya yang tunggal menyelamatkanku. Dengan harga yang mahal Kau bayar lunas semua dosaku. Disiksa dan hancur, berkorban bagiku. Kau anak domba Allah, Mati gantikan aku, tubuhmu yang terpecah pulihkanku. Kau anak domba Allah, mati gantikan aku, darahmu yang tercurah pulihkanku. Darah yang mahal Kau bayar lunas semua dosaku. Disiksa dan hancur, berkorban bagiku. Kau anak domba Allah, mati gantikan aku, tubuhmu yang terpecah
Kami mau dengar firman Tuhan saat ini Tuhan. Kami percaya bahwa kalau kami hidup itu karena anugerah. Kami seharusnya binasa oleh karena pelanggaran kami. Karena kami binasa karena dosa kami. Tetapi karena anugerah Allah kami ada saat ini. Oleh karena salib-Mu kami boleh hidup. Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakanlah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Ku hidup karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu karena salib-Mu. Mari katakan ku Hidup karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Mari yang percaya bahwa kita hidup oleh karena anugerah, katakan Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu
Terbesar dalam hidupku Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Ya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. karya terbesar Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Tetap di dalam sikap doa. Dengan mata terpejam tetapi kita arahkan mata hati kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah pada pagi hari ini kita rindu masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat-Nya. Kita rindu menerima pengurapannya yang ajaib turun atas kita semua. Haleluya. Dia Allah yang layak kita sembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari kita katakan dekat padamu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. sama-sama katakan memandang wajah-Mu. Memandang wajah-Mu, mengikuti
dalam hidupku. Mari kita katakan, memandang wajah-Mu, Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan, mengejar hadir-Mu, hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Seberapa banyak umat Tuhan pada pagi hari ini engkau rindu mengejar hadirnya Tuhan dalam hidupmu? Seberapa banyak umat Tuhan pada pagi hari engkau rindu masuk lebih dalam lagi di dalam hadirannya. Engkau rindu merasakan lawatan kasih dan kuasanya. Engkau rindu merasakan pengurapannya yang baru turun atasmu, memenuhi kehidupanmu, memenuhi setiap hatimu. Haleluya. Engkau yang rindu masuk lebih dalam lagi di dalam hadirannya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Memandang wajah-Mu, Mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan, yes Lord Jesus, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. dengan segenap hati katakan, memandang wajah-Mu, wajah-Mu, mengikuti segala kebaikan-Mu, kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidup, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup. Mari sembah Tuhan, masuk hadirannya, tinggikan namanya, agungkan Dia, sebab Dia Allah yang layak kita sembah.
Tidak ada yang lain selain Engkau Yesus. Oh, sekenala wala 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 wasyakala bayabu. Sekenala wasyakala wala bayabu. Haleluya. Sekenala wala 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 wala. Sekenala wala 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 wala. Sekenala wala 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 wala. Sekenala wala wala wasyakala wala. Sekenala wala 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 wala. Sekenala wala wala wasyakala. Kami bersyukur kepadamu bahwasanya kasih-Mu tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami. Oh, sekedala wala 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 wala. Sekedala wala 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 wala. Sekedala wala wala wala. Sekedala wala 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 wala. Sekedala wala 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 wala. Sungguh hati kami melimpah dengan pengucapan syukur. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh memperingati di mana Engkau telah mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lampau. Kau telah mencurahkan darah-Mu di atas bukit Kalvari untuk menebus dosa-dosa kami, untuk mengampuni segala dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa di surga. Sementara firman-Mu disampaikan, pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya untuk menyampaikan firman-Mu yang suci dan kudus. Sebab kami tahu firman-Mu berkuasa mengubahkan hidup kami. Firman-Mu berkuasa memulihkan hidup kami. Firman-Mu berkuasa menyembuhkan sakit penyakit kami. Firman-Mu berkuasa membebaskan kami dari segala keterikatan kami. Terima kasih Bapa di surga. Berikan kami hati dan telinga seorang murid untuk kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu. Dan kami sambut kebenaran firman-Mu dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Setiap yang percaya dan diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih untuk tim musik pujian yang memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh memperingati hari Jumat Agung, di mana 2000 tahun yang lampau Engkau telah datang ke dalam dunia untuk mati di atas kayu salib. Engkau mengizinkan tubuh-Mu dipecah-pecahkan bagi kami, dipaku, dicambuk, diberikan mahkota berduri. Engkau mengizinkan darah-Mu dicurahkan di atas bukit Kalvari. Itu karena besar kasih setia-Mu bagi setiap kami orang-orang percaya. Jumat Agung pada kali ini punya tema yaitu Imam Besar Agung. Tuhan Yesus menjadi imam besar yang agung menurut peraturan Melkisedek. Oleh sebab itu 3 hal yang kita pelajari pada pagi hari ini tentang imam besar agung. Yang pertama, Tuhan Yesus adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek. Kita akan sama-sama buka kepada firman Tuhan dari Ibrani pasal 6 ayat 20, lalu dilanjutkan Ibrani pasal 7 ayat ke-1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya ulangi sekali lagi. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 20 dilanjutkan Ibrani pasal 7 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Pastor Yob Dodi akan bacakan untuk kita semua. Ibrani pasal 6 ayat 20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan Allah,
ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Imam besar agung yang pertama bisa kita pelajari, Tuhan Yesus adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek. Nah, pertanyaannya, siapakah Melkisedek? Dia adalah imam Allah yang maha tinggi, ya. Dan dia muncul namanya hanya di 3 kitab, dalam kitab Kejadian, kitab Mazmur, dan kitab Ibrani. Nah, poin pertama yang bisa kita pelajari adalah Tuhan Yesus adalah imam menurut peraturan Melkisedek. Siapakah Melkisedek ini? Ya, yang pertama kita bisa melihat di dalam ayat pertama, pasal 7. Ibrani pasal 7 ayat pertama. Ya. Sebab Melkisedek adalah Raja Salam dan Imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Ya, segera sesudah Abraham mengalahkan Raja Kedorlaomer, yaitu raja-raja timur, maka dia berjumpa dengan Melkisedek dan dikatakan dalam ayat pertama bahwa Melkisedek memberkati Abraham. Di sini kita bisa melihat bahwa tingkatan Melkisedek ini lebih tinggi daripada Abraham. Ya, ciri khasnya adalah Melkisedek memberkati dia. Ayat yang kedua dikatakan oleh firman Tuhan, kepadanya Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Sekali lagi di sini kita bisa melihat bahwa Abraham memberikan persembahan perpuluhannya kepada Melkisedek. Kita semua sebagai orang-orang percaya kita diajar untuk memberikan persembahan perpuluhan kita. Amin. Nah, pertanyaannya, kepada siapakah kita memberikan persembahan perpuluhan kita? Kepada siapa? Kepada pendeta? Oh, tentu saja bukan. Kepada hamba-hamba Tuhan? Tentu saja bukan. Kita Malaki berkata bahwa persembahan perpuluhanmu ke dalam rumah Tuhan. Gereja menjadi sarana bagi umat Kristen, orang-orang percaya untuk memberikan perpuluhannya kepada Tuhan melalui gereja Tuhan, melalui rumah Tuhan. Di sini kita bisa melihat Abraham memberikan persembahan perpuluhannya kepada Melkisedek. Itu ciri khas yang kedua tentang Melkisedek. Yang berikutnya dalam ayat yang ketiga, ini sungguh sangat spesial, sangat luar biasa. Bahwa Melkisedek ini tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Kalau kita melihat semua imam, semua nabi di dalam Alkitab, semuanya memiliki silsilah, semuanya punya bapak ibu. Tetapi yang aneh di sini Melkisedek ini tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah, ya. Dan lebih lagi dikatakan harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan, ya. Artinya dengan kata lain bahwa Melkisedek ini hidup dalam kekekalan. Oleh sebab itu dari 3 poin tadi kita bisa melihat yang pertama bahwa Melkisedek ini memberkati Abraham. Yang kedua, Abraham memberikan persembahan perpuluhannya kepada Melkisedek. Yang ketiga, bahwa Melkisedek ini tidak berawal dan tidak berakhir, tidak berkesudahan, artinya dia hidup dalam kekekalan. Artinya dia adalah Tuhan sendiri. Saya kira percaya bahwa Melkisedek adalah pribadi Allah kedua sebelum berinkarnasi menjadi manusia. Dia adalah raja kebenaran, dia adalah raja damai, raja salam yang telah menjadi manusia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari tentang imam besar agung? Yang kedua, Tuhan Yesus menjadi perantara Allah dan manusia. Kita akan buka di dalam 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang kelima. 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang kelima. 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang kelima. Karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ya, amin. Karena Allah itu esa dan esalah pula dia menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Jadi di sini poin kedua yang bisa kita pelajari, imam besar
itu menjadi perantara antara Allah dan manusia. Di dalam kitab Perjanjian Lama, kita bisa melihat setiap tahun sekali imam besar itu masuk ke ruang Maha Kudus, membawa darah lembu atau darah anak domba jantan untuk dipersembahkan supaya antara Allah dan bangsa Israel, umat Israel pada waktu itu diperdamaikan. Ya, diperdamaikan. Nah, di sini kita akan melihat lebih lagi, oleh sebab itu kita akan buka di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ibrani pasal 10 ayat yang pertama, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu sadar lagi akan dosa dan setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Amin. Nah, saudara perhatikan, dikatakan dalam Ibrani pasal 10 ayat pertama, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Saudara perhatikan baik-baik, di sini kita bisa melihat hukum Taurat itu hanyalah bayangan akan keselamatan. Hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan umat Allah. Hukum Taurat tidak bisa membawa orang itu masuk dalam kerajaan surga. Hukum Taurat tidak bisa menebus dosa-dosa kita. Hukum Taurat tidak bisa mengampuni segala dosa-dosa kita. Sebab dikatakan oleh firman Tuhan, hukum Taurat hanyalah bayangan, hanyalah hal yang semu. Itu hanyalah sebuah simbol. Dijelaskan lagi dalam ayat yang keempat, ditayangkan ayat keempat. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Nah, saudara perhatikan baik-baik, imam besar dalam kitab Perjanjian Lama, ya, itu hanya sebagai sebuah simbol. Siapakah simbol daripada Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai imam besar yang agung. Imam besar pada waktu itu, ya, juga orang berdosa. Sebelum imam besar itu masuk ke ruang Maha Kudus, dia harus menyucikan dirinya. Dia harus memastikan bahwa dirinya tidak berdosa. Sehingga pada waktu imam besar agung itu masuk untuk mempersembahkan korban bakaran dalam ruang Maha Kudus, ya, haruslah orang ini kudus. Sehingga imam besar pada kitab Perjanjian Lama, ya, dia diberikan tali badannya. Dan di bajunya ada suara yang gemerincing, ya. Sehingga apa gunanya itu? Pada saat imam besar agung itu masuk ke ruang Maha Kudus, kalau saja dia dalam keadaan yang tidak kudus atau berdosa, maka dipastikan imam besar itu akan mati. Ya, jadi jelas pada waktu itu kalau ada orang yang tidak kudus masuk dalam hadirat Tuhan, masuk ke ruang Maha Kudus, maka orang itu akan mati. Dan ketika seandainya saja seorang imam besar itu sedang dalam keadaan tidak kudus, masuk ke ruang kudus dan mati, maka tidak ada satu orang pun yang bisa mengambil mayatnya. Karena kalau ada orang yang masuk, orang itu juga akan turut mati. Oleh sebab itu dia ditali tubuhnya. Sehingga kalau imam itu mati karena di dalam dosanya, maka dia ditarik. Ya, sehingga tidak ada seorang pun yang akan mati lagi. Nah, kita melihat imam besar dalam kitab Perjanjian Lama hanyalah simbol. Siapakah? Mengacu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Imam besar pada waktu itu juga harus menyucikan dirinya sendiri karena dia juga orang berdosa.
Tetapi imam besar yang kita miliki, yaitu Tuhan Yesus Kristus, adalah tidak berdosa. Dan dia tidak melakukan setiap tahun, seperti halnya yang dilakukan oleh imam besar pada waktu itu. Tetapi Tuhan hanya melakukan satu kali saja. Coba kita sama-sama buka di dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-28. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-28. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Amin. Dengan jelas firman Tuhan katakan dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-28, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Saudara garis bawahi, Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya. Ya, saya sangat suka dengan istilah ini dalam teks bahasa Inggris dikatakan once and for all. Sekali untuk selama-lamanya. Once and for all. Tuhan Yesus hanya melakukan sekali saja, mengorbankan dirinya, mempersembahkan darahnya sendiri untuk menebus dosa saudara dan saya. Untuk mengampuni kesalahan saudara dan saya. Once and for all, hanya sekali saja. Di sini kita bisa melihat apa yang menjadi simbol di dalam hukum Taurat. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh hukum Taurat untuk menebus dosa saudara dan saya. Untuk menyelamatkan, membawa kita kepada kerajaan surga. Itu sudah dilakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lampau. Itu digenapi oleh imam besar yang agung, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu yang kedua. Yang ketiga, poin ketiga yang bisa kita pelajari tentang imam besar agung adalah imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kita akan buka sama-sama di dalam kitab Ibrani pasal keempat, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Ibrani pasal 4, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Ibrani pasal 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ya, poin ketiga yang bisa kita pelajari tentang imam besar agung, bahwa imam besar agung yang kita miliki adalah imam yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Coba kita lihat dalam ayat yang ke-15, ayat ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat menturut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Kita punya imam besar agung yang sangat luar biasa. Imam besar agung ini bukan cuman Tuhan yang bisa pandai membuat aturan-aturan, pandai membuat perintah-perintah, pandai membuat hukum-hukum. Tetapi Tuhan sebagai Allah yang menciptakan peraturan, hukum-hukum, dan perintah-perintah. Ia juga meneladani, melakukan perintah-perintah yang dia buat sendiri. Dengan cara apa? Dia datang ke dunia sebagai manusia, hidup dalam tubuh yang seperti kita miliki ini, ya. Dan dia belajar melakukan aturan-aturan, perintah-perintah, hukum-hukum yang telah dia buat. Hari-hari ini ada banyak pemimpin, mereka tidak bisa melakukan semua perintah-perintah, peraturan yang mereka perbuat, mereka buat, ya. Mungkin 10-20% yang tidak bisa dilakukan, itu hal yang manusiawi. Ya. Tetapi
Tuhan Yesus sebagai imam besar yang agung, dia bukan cuma Tuhan yang pandai membuat aturan-aturan, perintah-perintah, hukum-hukum. Tetapi ingat, Allah yang kita sembah turun menjadi manusia di muka bumi ini. Dan juga mengikuti, melakukan aturan-aturan, perintah-perintah yang telah dia buat. Ini ada contoh teladan Tuhan kita yang sangat luar biasa. Bahkan lebih lagi dikatakan oleh firman Tuhan, ia turut merasakan kelemahan-kelemahan yang terjadi di dalam hidup kita. Tetapi tolong digarisbawahi, kata kelemahan ini bukan ditafsirkan sebagai dosa. Ya, kata kelemahan ini di dalam bahasa Inggrisnya adalah infirmities. Di dalam bahasa Girika, bahasa Yunani adalah asthenia. Ini bukan dosa. Kata yang sama ini dipakai juga di dalam 2 Korintus pasal 12 ketika Paulus berkata, di dalam kelemahan-kelemahanku kuasa Tuhan menjadi sempurna. Oleh sebab itu aku terlebih bermegah di dalam kelemahanku agar kuasa Tuhan menaungi aku. Nah, sekali lagi kata asthenia ini tidak bisa diartikan kata dosa. Ya. Kata asthenia ini berbicara tentang kelemahan manusia. Mungkin manusia kita bisa menjadi letih, lesu, berbeban berat. Kita mungkin bisa berputus asa, kita bisa takut, khawatir, dan gentar. Dan ada berita gembira bahwa Allah yang kita sembah, imam besar agung, Tuhan kita Yesus Kristus juga turut merasakan semua kelemahan-kelemahan yang saudara dan saya alami dalam kehidupan kita. Terkadang dalam hidup kita ini merasa capek. Kita merasa letih, lesu ketika kita menghadapi masalah, beban, persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Kita kadang takut, kita khawatir akan hari esok kita takut akan masa depan kita. Mungkin hari-hari ada banyak orang-orang percaya takut dengan wabah virus corona yang terjadi melanda bangsa kita, bahkan bukan cuma bangsa kita. Seluruh bangsa-bangsa di muka bumi ini mengalami hal yang sama. Tetapi satu perkara, imam besar yang kita miliki, Tuhan kita Yesus Kristus, juga turut merasakan kelemahan-kelemahan yang kita rasakan. Coba kita buktikan di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 37 sampai ayat 38. Matius pasal 26 ayat 37 dan 38. Matius pasal 26 ayat 37. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ya, dibuktikan bahwa imam besar yang kita miliki ini juga turut merasakan kelemahan-kelemahan yang kita rasakan. Dikatakan di dalam Matius pasal 26, 37 sampai 38. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Saudara garis bawahi kata sedih dan gentar. 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapa banyak umat Tuhan sebagai kita orang-orang percaya. Berapa banyak kita yang seringkali kita juga rasanya sangat sedih, takut dan gentar, seperti mau mati rasanya. Sekali lagi, kelemahan-kelemahan yang kita alami juga dirasakan oleh imam besar agung kita, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi satu perkara, ya, dia tidak berbuat dosa. Itu yang luar biasa. Ya. Bahkan kalau saya mau katakan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, ya, bukan cuma tidak berbuat dosa, tetapi juga ia tidak berdosa. Alkitab membedakan antara orang yang tidak melakukan perbuatan dosa dengan orang berdosa. Loh, Pak, apa bedanya? Beda. Bayi dalam kandungan menurut Alkitab sudah berdosa. Sekalipun dia
belum melakukan perbuatan dosa. Tetapi Tuhan Yesus, dia tidak berdosa dan dia juga tidak melakukan perbuatan dosa. Dunia berkata bahwa bayi itu tidak berdosa. Tetapi Alkitab berkata bayi itu sudah berdosa. Walaupun dia belum melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Apa artinya ini? Alkitab membedakan antara orang melakukan perbuatan dosa, membunuh, mencuri, berzina, konsumsi narkoba dan lain sebagainya, itu melakukan perbuatan dosa. Tetapi sebelum kita melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, sejak kita menjadi bayi dalam kandungan ibu kita sudah menjadi orang berdosa. Kenapa? Kita berdosa, sin by nature. Secara nature kita berdosa. Sin by status, kita berdosa secara status. Sejak kita dilahirkan, kita sudah menjadi orang berdosa. Tetapi Tuhan kita, Yesus Kristus, dia tidak berbuat dosa dan dia juga tidak berdosa. Jumat Agung pada kali ini kita mempelajari 3 hal tentang imam besar yang agung. Yang pertama, Tuhan Yesus menjadi imam besar agung menurut peraturan Melkisedek. Siapakah Melkisedek? Melkisedek adalah dikatakan memberkati Abraham. Abraham juga memberikan persembahan perpuluhannya kepada Melkisedek. Dan dikatakan Melkisedek juga tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Artinya hidup kekal. Melkisedek adalah pribadi kedua daripada Tuhan kita sebelum berinkarnasi menjadi manusia. Yang kedua, imam besar yang kita miliki telah menjadi pengantara untuk kita diperdamaikan kepada Allah Bapa kita di surga. Dan yang ketiga, yang terakhir, bahwa imam besar yang kita miliki adalah imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, tetapi dia tidak berbuat dosa. Pagi hari ini kita merayakan Jumat Agung. Sementara saya undang kembali para pemain musik, worship leader singers kembali ke atas mimbar. Sebelum kita nanti merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, makan tubuh Kristus dan minum darah Yesus, kita mau siapkan hati kita terlebih dahulu. Kita mau renungkan segala kebaikan Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lampau. Sebagai imam besar yang agung, dia telah berkorban untuk kita. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku.
sembah Kau Tuhan. Pagi hari ini kita memperingati ibadah Jumat Agung. Imam besar yang kita miliki adalah imam besar yang agung, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengorbankan dirinya, mempersembahkan darahnya untuk menebus dosa saudara dan saya. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kalau Tuhan Yesus masih ingatkan ada dosa tinggal dalam hati kita, apakah itu kebencian, kedengkian, iri hati, kesombongan, pikiran kotor, sakit hati, kekecewaan. Mari kita mau bereskan semua di hadapan Tuhan. Kita mau ampuni orang-orang yang telah mengecewakan hati kita. Lepaskan pengampunan bagi orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Sementara saya undang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Terima kasih Bapa di surga. 2000 tahun yang lampau Kau telah menyerahkan anakmu yang tunggal untuk mati di atas kayu salib. Sebab besar kasih setiamu bagi setiap kami. Kami yang seharusnya mati binasa masuk ke dalam neraka. Tetapi oleh pengorbananmu Tuhan Yesus, kami diselamatkan. Kami mendapatkan jaminan hidup kekal di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa di surga. Engkau melayakkan setiap umat Tuhan di tempat ini, baik yang ada di dalam di rumah, untuk kami masuk dalam perjamuan kudus. Engkau juga melayakkan hamba-Mu yang melayani perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi di atas kepala. Dengan hati yang berserah kepada Tuhan, sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita sama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dengan hati yang berserah kepada Tuhan, kita mau angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi di atas kepala. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Bukan kacauan yang atas yang kita mengucap syukur ini merupakan persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sama-sama minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Kidung pujian mazmur kita di hadapan Tuhan. Darah-Mu Yesus telah tebus dosa-dosaku. Darah-Mu Yesus telah ampuni segala pelanggaranku. Darah-Mu Yesus telah sucikanku. Darah-Mu Yesus telah bebaskanku. Haleluya. Sekedela masih, sekedela masa kala lama yamu, sekedela masa kala lama lama, sekedela lama lama yamu, sekedela masa kala lama yamu, sekedela masa kala lama lama. Haleluya. Sekedela lama lama ya sakalamu, sekedela masa lama lama yamu. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu, untuk tubuh dan darah-Mu Yesus. Kami bersyukur bahwasanya kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Sekedela masa lama-lama yamu, sekedela lama-lama lama-lama. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah dan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dalam ibadah Jumat Agung ini. Engkau mencerahkan setiap kami bahwa kami punya imam agung yang luar biasa. Yang berkorban bagi kami hanya cukup sekali saja. Dan imam agung di dalam nama Yesus adalah imam agung yang tidak pernah berbuat dosa. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang seperti Engkau. Pada ibadah Jumat Agung Tuhan, kami juga Tuhan boleh menikmati kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu. Mengingatkan itu semua, bahwa kalau kami hidup sampai hari ini, itu semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Tubuh dan darah-Mu Kau korbankan bagi kami. Sebenarnya Kau mampu menolak paku yang tertancap dalam tubuh-Mu. Tapi itu tidak Kau lakukan. Karena Engkau mau Tuhan. Tubuh-Mu Kau korbankan bagi kami. Paku itu tertancap atas kedua belah tangan-Mu. Dan mahkota duri tertancap atas kepala-Mu. Dan darah itu tercurah. Supaya darah itu membasuh setiap dosa umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu itu kepada setiap kami. Buatlah kami mengerti betapa besar pengorbanan-Mu atas kami semua. Amin. Biarlah Tuhan dimanapun kami sedang beribadah di rumah kami masing-masing. Engkau melawat Tuhan. Engkau melawat setiap keluarga-keluarga yang sedang beribadah secara online. Dimanapun mereka sedang menikmati-Mu. Kasih-Mu melawat. Pengurapan-Mu melawat mereka. Buat mereka mengerti
bahwa Yesus terlalu besar pengorbanannya atas mereka. Berkati hamba-Mu Gembala Sidang yang kami kasihi. Pakai hamba-Mu semakin hari semakin luar biasa. Dalam pengurapan Tuhan. Dalam hikmat Allah, marifat Allah. Pakai hamba-Mu semakin hari semakin luar biasa di dalam Tuhan. Bawa hamba-Mu supaya hamba-Mu jadi bapa yang baik dari anak-anak rohaninya. Supaya dia juga menjadi bapa bagi keluarganya. Berkati keluarga besarnya, berkati perusahaannya Tuhan. Apa yang diusahakannya dibuat Tuhan berhasil. Setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam ibadah Jumat Agung ini, siapapun kami, jerilah kami di dalam Engkau tidak pernah sia-sia. Umat-Mu dimanapun mereka sedang menikmati ibadah online, Tuhan mereka diberkati Allah. Kasih-Mu melimpah atas mereka, berkat-berkat-Mu melimpah atas mereka. Dan kami tahu pagar perlindungan-Mu atas mereka ada Tuhan. Dijauhkan mereka dari segala sakit, penyakit apapun namanya. Darah-Mu berkuasa atas hidup mereka. Tuhan, sebentar kami akan menikmati berkat-Mu. Kami buka kedua belah telapak tangan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau siap memberkati kami sebab berkat itu datangnya dari Engkau sendiri. Kami buka kedua tangan kami siap menerima berkat-Mu Tuhan. Umat Allah yang sangat spesial dan berharga di mata Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat. Para kekasih Tuhan, umat Allah yang luar biasa dan dahsyat, jemaat yang terkasih, terimalah berkat yang tercurah dari Allah Bapa kita di surga. Lewat cinta kasih, damai sejahtera sukacita yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis yang indah bersama dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besertakan itu di setiap langkahku. Ku memuji-Mu, ku memuji-Mu, ku Jemaat GKI Pondok Daud semuanya diberkati Tuhan.